Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Geografis C akan menjelaskan bagaimana tutorial atau cara menganalisis erosi daerah aliran sungai Segeri. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Aprilia Sikada, kedua Nur Aziza Idris, ketiga Eka Nurlia Edi, yang keempat Juni Sanita Aurel, dan yang kelima Firgawan. Berikut cara menganalisis erosi das Segeri. Baik, sekarang saya akan melanjutkan proses pengolahan data, yaitu pada jenis tanah. Pertama, kita klik bagian layer, kemudian kita add layer. Sini saya sudah menyiapkan data jenis tanah. Kemudian kita itu kita masuk dalam proses mengubah data ini menjadi data raster. Kita masuk ke raster, kemudian kita masuk conversion, kemudian kita pilih vector to raster. Yang kita pilih, kemudian sini pilih ID soil. Bagian output kita isi dengan pixel. Sini kita bisa taruh angka 30. Kemudian kita taruh untuk tempat penyimpanannya, kita pilih save to file, yang kita tulis di sini sama raster. Oke, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita klik run, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan mengolah untuk data tutupan lahan. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara untuk mengolah data tutupan lahan. Sini saya akan share screen dulu. Kita olahnya di QGIS. Nah, di sini sudah ada filenya. Lalu sini kita klik menu raster, lalu conversion. Lalu yang ini rasterize atau vector to raster. Lalu sini ini otomatis kita akan input layer yang akan di raster. Lalu di sini kita klik yang IDLC. Di sini kita biarkan saja 0. Output rasternya itu pixel. White-nya kita ganti 30. Lalu height-nya kita ganti juga 30. Lalu ini output extend calculate from layer, itu kita pakai yang file swap, yang filenya itu ini 00. Ini kita yang assignnya itu 0. Setelah itu kita klik yang ini, kita lihat yang ini ada yang rasterize. Lalu kita klik yang 3 titik ini, lalu save to file. Save to file sini kasih second nama tupla underscore raster. Nah, kalau sudah itu kita cek lagi. Jadi kalau sudah, kita klik yang run. Nah, kalau berhasil itu hasilnya nanti akan seperti ini. Dia ini tuplanya itu berubah jadi pixel seperti yang kita pilih tadi. Oke, jadi speaker sekian tutor dari saya. Baik, selanjutnya kita akan mengolah data iklim yang telah kita download tadi dari ketiga stasiun. File data iklim yang kita download ini harus dalam format CSV, sehingga nanti agar bisa terbaca ke dalam model SWOT
dan akan kita ubah ke dalam format TXT yang terbagi-bagi dalam 5 parameter data iklim yang digunakan. Kemudian data CSV ini untuk kita olah lebih lanjut, kita bisa buka menggunakan software Excel dengan cara kita klik kanan. Dan buka Excel. Baik, datanya akan seperti ini. Tahapan selanjutnya, kita akan menyimpan kelima data ini, untuk nanti bisa terbaca ke dalam model SWOT. Pertama, kita copy dulu data presipitasi atau PCP dengan cara kita copy. Selanjutnya perlu kita ingat bahwa untuk data iklim itu harus diawali dengan tanggal, bulan, dan tahun paling awal. Jadi di sini tadi 2019 0101. Berarti semua data yang akan kita olah nanti itu juga harus diawali dengan tanggal, bulan, dan juga tahun seperti ini. Terus ini kita set, kita pindahkan ke number. Nah, kan seperti ini. Selanjutnya kita save data ini ke TXT. Klik File, Save As. Pilih folder tempat penyimpanannya. Namanya itu di sini bisa kita awali dengan PCP, presipitasi, dan query number sesuai dengan query number yang kita olah atau kita gunakan tadi. Di sini type-nya itu kita pilih tab delimate text. Jadi akan seperti ini. Kemudian kita save. Nah, ini data yang tadi sudah kita olah, tapi dalam bentuk teks. Selanjutnya itu kita kembali. Yang kedua itu kita olah yang RH. Data yang RH ini cara pengolahannya sama juga dengan tadi presipitasi atau PCP. Copy. Nah, di sini namanya juga harus diawali dengan tanggal bulan tahun. Seperti ini. Oke. Ini tadi kita harus coba ke number semua ya. Kemudian kita klik file. Save as. Foldernya.
Di sini nama filenya itu kita ganti dengan RH dan tetap di tab delimate text. Kita cek lagi. Nah, ini data RH yang tadi sudah kita olah dan kita ubah ke bentuk text. Kemudian yang ketiga, itu kita akan mengolah data maksimum dan juga minimum sama dengan cara seperti tadi. Perlu kita ingat data maksimum dan minimum ini kita akan bagi, kita akan gabung dengan caranya itu sama dengan ini ditambah terus tanda kutip, koma, tanda kutip, terus tambah, baru ini. Jadi di sini kalau begini tanda tambah itu kita rubah menjadi dan. Nah, seperti ini. Ini bisa kita klik 2 kali, akan muncul. Seperti ini. Ini sama dengan tadi, kita rubah nama filenya. Kita tarik ke nama filenya. Ini kita copy, kemudian paste. Oke. Ya, kedua data ini bisa kita hapus saja. Salah pencet, Kak. Ini bisa kita save lagi seperti tadi. Penyimpanan foldernya. RH ini kita rubah menjadi TMP dengan delimate text. Kita cek dulu. Nah, ini data tadi yang sudah kita olah. Baik, selanjutnya kita akan olah ini data terakhir nih.
Ini kita ganti lagi namanya. Tunggu ada pesawat lewat. Ini semua kita tadi harus ke nomor dulu ya. Yang ini kita save lagi, klik file, save as, folder tempat penyimpanannya, dan baik, kita cek dulu. Nah, oh belum. Jadi ini baru 4 ya, 1, 2, 3, 4. Terakhir kita termas ada. Baik, kita akan olah lagi terakhir. Ini sama tadi nama file, namanya itu harus dari awal bulan tanggal tahun. Ini. Kemudian kita save lagi file, save as, dan tempat foldernya. Ini kita ganti dengan S. Baik, sekarang kita cek dulu kelima datanya. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk stasiun 1. Jadi semua data ini akan kita olah, kan kita mempunyai 3 stasiun, jadi kita akan olah seperti itu. Seperti dengan cara yang sama dengan stasiun 1. Kelima data ini untuk stasiun 1 akan kita olah juga di stasiun selanjutnya, yaitu stasiun 2 dan juga stasiun 3. Baik, selanjutnya kita akan membuat master data untuk kelima data yang telah kita buat tadi, yaitu dengan pertama kita ganti dulu namanya, yaitu ID, name, latitude, longitude, long, dan elevasi. Ini tidak boleh ada spasinya. Yang pertama itu kita buat untuk data presipitasi atau PCP. Itu ID-nya 1. Terus kita klik PCP karena yang akan kita buat master datanya itu PCP. Dan juga kode numbernya itu 7238 untuk stasiun pertama. Kemudian koma, kita paste data latitude-nya. Ini, data latitude-nya kita paste. Kemudian data longitude-nya juga kita paste.
Kemudian data elevasinya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini jangan lupa kita rubah ke number. Jadi untuk semua data ini kita akan buatkan sesuai dengan banyaknya jumlah data yang kita punya. Kemudian ini kita save file, save as. Untuk master data PCP ini kita save dengan nama PCP dan PCP saja, dan untuk tipenya itu kita samakan tadi itu TXT. Tab delimit text seperti ini. Nah, ini sudah muncul data baru, yaitu data master data dari PCP tadi yang akan kita masukkan ke dalam model SWOT. Master data ini akan membaca semua data-data iklim yang kita punya per stasiun. Kenapa perlu dibuatkan data master ini? Karena agar lebih memudahkan untuk kita dapat memasukkan data iklim yang kita punya, sehingga tidak perlu ribet lagi kita untuk masukkan satu persatu data yang kita punya per stasiun. Ini kita buat juga untuk keempat data lainnya, yaitu RH, S, TMP, dan juga W. Caranya sama. Ini contohnya yang tadi. Ini PCP ini tinggal kita rubah menjadi RH. Untuk latitude dan longitude-nya itu sama. Ini harus kita ingat, semuanya itu harus number. Ini. File, save as, SWOT. Kita tunggu di RH. Sudah muncul RH. Kemudian S juga kita buatkan. Ini sudah, kemudian tempe. Kau berhenti sungguh.
Ini terekam 43 menit. Apa ini? Virtual background is loading. Start video anyway. Use video atau don't use video tuh, gunakan video. Ih, kamu selesai nak. Mau makat kaki lagi di bagian sini. Jadi setelah tempe, terakhir itu W. Save. Tadi setelah kita masukkan tempe dan kita masukkan terakhir itu W. Kita save. Jadi sudah tadi kita save. Ini jadi sudah semuanya data master data kita itu sudah lengkap, itu dari PCP, RH, S, tempe dan juga W. Nanti dalam proses model SWOT tinggal kita panggil data masternya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk masukkan satu persatu data iklim per stasiun kita punya. Jadi untuk data master ini, kelima data master ini tinggal kita panggil untuk dalam proses model SWOT-nya. Jadi cukup sekian untuk pengolahan data iklim per stasiun. Terima kasih. Jadi di sini kita akan melanjutkan simulasi model hidrologi menggunakan model SWOT. Nah, pada tahapan dalam penggunaan model SWOT ini kita akan menggunakan kit SWOT. Nah, di sini sudah ada tools SWOT-nya, jadi kita buka saja. Nah, tampilan yang akan kita dapat seperti ini ketika belum memulai suatu project. Jadi di sini saya akan memulai projectnya, new project, sertifikat. Kemudian di sini kita akan memilih tempat di mana kita akan menyimpan project tersebut. Kita menggunakan data jadi nah, tampilannya akan seperti ini dan akan muncul beberapa step yang akan kita lakukan ke depan. Yang pertama itu ada step 1 yaitu drainase water set, kemudian step 2 klik ARU, dan kemudian step 3 input data iklim dan running model modelnya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu drainase water set. Nah, di sini kita memasukkan dam yang akan kita gunakan. Nah, setelah adanya masuk seperti ini, nah kita di sini gunakan hektar, dan kita di sini masukkan number of cells 1000 ya. Nah, di sini nanti akan membentuk mikrodasnya. Kita klik streams. Di sini sudah terbentuk. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan menentukan outlet dari sub atau das yang akan kita kaji menggunakan draw inlets atau outlets. Nah, di sini kita pilih outlet, kita pilih, nah di sini kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita pilih select inlet.
outlet. Nah, kita select ini, kemudian kita save. Setelah itu ini akan terpilih satu step dan kemudian kita create watershed. Nah, sudah muncul hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita choose dan kemudian oke. Nah, setelah tahap 1 selesai, maka tahap 2 akan otomatis menyala dan akan bisa digunakan. Nah, hasil dari step 1 tadi akan ada di sini di dalam folder yang sudah kita buat. Nah, ini dia yang sudah kita buat tadi. Di sini ada skenario. Di sini nantinya akan tersimpan outputnya nanti. Kemudian di sini ada juga data spasial, ada data sheet-nya, ada kemudian ada juga data rasternya. Nah, di sini juga ada database yang telah jadi. Nah, di sini menggunakan Microsoft Access Database. Nah, isi dari ini yaitu klasifikasi tutupan lahan yang telah kita buat sebelumnya, seperti klasifikasi tutupan lahan, klasifikasi tanah, dan lain. Nah, ini dia. Di sini kita bisa melihat hasilnya. Coba kita buka. Nah, di sini ini adalah klasifikasi tutupan lahan yang kita buat sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini, coba yang lain. Nah, adapun juga klasifikasi tanah yaitu nah di sini sudah terlihat, sudah kita bisa lihat. Nah, itulah hasil, database yang telah ada. Jadi kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu tahap 2, create HRO. Nah, di sini kayak create HRO, kita akan membangun HRO, menggabungkan data tanah, tutupan lahan, dan data lereng. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan land use map dan soil map. Nah, di sini kita akan masukkan land use file, data tutupan lahannya berupa yang sudah jadi raster. Masukkan. Di sini juga kita masukkan rasternya sana, soil raster. Kemudian di sini kita memilih lookup table-nya, global limits. Nah, jadi kita samakan saja. Nah, setelah itu kita masukkan kelerengannya, yaitu 0 sampai 8, kemudian 8 sampai 15, kemudian 15 sampai 25, kemudian 25 sampai 45. Nah, setelah itu kita klik. Nah, sudah selesai. Ini dia hasilnya. Kemudian kita akan membentuk data spasial HRU-nya. Sini kita pilih filter by land use, soil, dan slope. Kemudian kita isi di sini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Dan kita klik HRU. Nah, di sini sudah selesai dan akan dilanjut step 3, yaitu memasukkan data iklim dan merunning modelnya. Inilah dia hasil dari step 2. Baik, saya akan melanjutkan step-step pada SWOT modeling ini, yaitu step 3.
Kemudian kita connect terlebih dahulu untuk ke database. Oke, setelah kita connect ke database, tools yang ada pada bagian atas ini akan aktif. Kemudian kita akan pilih write input tables, kemudian kita pilih weather station. Di weather station ini kita akan memasukkan data iklim yang telah kita buat sebelumnya. Pada weather generator, kita pilih region user, kemudian pada rainfall data, kita masukkan data PCP. Temperatur data, kita masukkan data TMP, kemudian pada wind speed, kita masukkan W, solar radiation, relative humidity, kita masukkan data RH, baik, semua data telah kita masukkan, kemudian kita klik OK. Baik, pada bagian kita memasukkan data iklim ini, pada tabel PCP-nya ternyata tidak bisa terbaca. Jadi, kita akan melanjutkannya ke bagian tahap kedua saja langsung. Kita masuk kembali ke write input tables, kemudian kita pilih write SWOT input tables. Pada bagian ini, kita akan melihat apakah semua data yang telah kita input tadi terbaca atau tidak. Dengan cara kita pilih select all, kemudian kita pilih create tables, kemudian kita tunggu prosesnya hingga komplit semua. Baik, tahap ini telah selesai. Kemudian kita tutup tabelnya. Kemudian kita masuk kepada tool SWOT simulation. Di SWOT simulation ini kita masuk pada tahap run SWOT. Pada bagian pertama kita atur terlebih dahulu starting date-nya. Pada starting date ini kita atur dari berdasarkan data iklim yang kita gunakan. Jadi saya akan mengaturnya ke tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari 2019 Januari tanggal 1 hingga Desember tanggal 31. Kemudian pada bagian ini saya akan pilih monthly agar mempercepat prosesnya. Kemudian pada bagian versionnya saya pilih 64 bit karena saya menggunakan versi 64 bit. Kemudian kita pilih setup SWOT run. Finish. Kemudian kita pilih run SWOT. Pada bagian ini lama prosesnya tergantung dari seberapa lama data iklim yang digunakan.
Setoran telah selesai. Kemudian kita masuk pada bagian result output-nya. Pada bagian ini kita akan menyimpan database yang telah kita buat. Yang pertama yang kita pilih di sini yaitu reach, sub, dan HRU. Kemudian kita pilih import file ke database. Oke, kemudian kita isi nama dari sel simulasi yang telah kita buat. Mana dash? Dan kita setelah itu selesai, kita tutup. Nah, tahap pada running shot-nya telah selesai. Kemudian kita masuk pada step visualisasi pada analisis yang akan kita lakukan. Analisis yang akan kita lakukan yaitu erosi yang terjadi pada data Segeri dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kita tutup terlebih dahulu tab QGIS ini, kemudian kita buka tab QGIS yang baru. Kita masukkan SHP dari data yang telah kita buat tadi. Kita add. Kemudian kita buka terlebih dahulu, kita ekspor set feature as. Kita buatkan folder baru. Kita simpan dengan nama subbasin. Oke. Kemudian kita buka attribute-nya. Kemudian kita hilangkan fill-fill yang tidak diperlukan. Caranya dengan memilih delete fill. Kemudian pilih fill yang akan kita yang tidak kita gunakan untuk dihilangkan. Oke. Kemudian kita save. Setelah itu kita buka Excel. Kita pilih data, kemudian from access.
pada bagian ini kita pilih tabel sub. Oke. Setelah itu kita masuk di insert, kemudian pilih pivot table, kemudian oke. Pada bagian ini sub kita letakkan di bagian row, kemudian ya pada bagian kolom, dan karena kita akan menganalisis erosi, jadi kita akan memilih SJLDT. Baik, data ini kita pindahkan ke sheet baru. Kita pilih sub. Kemudian di sini ada rata-rata dari data erosi setiap tahun. Setelah itu kita buat kelasnya agar mudah mengklasifikasinya. Kelasnya itu kita ikuti menurut KLHK. Pertama, jika kurang dari 15 ton per hektar per tahun, maka dikategorikan sebagai sangat ringan. Oh, sebelum itu kita urus terlebih dahulu dari yang terkecil. Nah, ini 15 hingga 60 ton hektar per tahun dikategorikan sebagai ringan. Kemudian 60 sampai 180 ton per hektar per tahun dikategorikan sebagai sedang. Kita save terlebih dahulu.
kemudian kita save as, kita save pada folder output dengan tipe CSV. Lalu kita masuk di ArcGIS kembali, lalu pilih layer, add layer, kemudian kita pilih add limit text layer. Kita masukkan erosi dasegeri, add, main close. Kemudian kita buka Subasin, properti, kemudian kita pilih join. Kita klik plus, kemudian kita pilih custom fill, terus oke, dan apply. Klik oke, kemudian kita ekspor datanya, save picture as. Save. Kita remove saja data-data yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian kita buka attribute table. Dapat dilihat bahwa data Excel yang telah kita buat tadi telah join ke bagian Subasin data SHP ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buka properti, kemudian simbologi. Kita pilih kategoris, value kita pilih class, kemudian pada column kita pilih spectral, baik classified. Ini kita hilangkan saja, kemudian kita urutkan. Kemudian kita apply, oke. Data hasil dari analisis erosi pada Dasegeri tahun 2019 hingga 2022 terlihat bahwa terdapat 5 kelas, yaitu kurang dari 15 ton per hektar per tahun dikategorikan sebagai sangat ringan, kemudian 15 hingga 60 ton hektar per tahun dikategorikan sebagai ringan, kemudian 60 hingga 180 ton hektar per tahun dikategorikan sebagai sedang, lebih dari 480 ton hektar per tahun dikategorikan sangat berat. Di sini terlihat lebih dominan erosi terjadi lebih besar dari 480 ton hektar per tahun. Cukup sekian hasil analisis data erosi Dasegeri tahun 2019 hingga 2022 dan 2025. Oke, itu tadi cara analisis erosi Dasegeri menggunakan model SWOT. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.